Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Sebelum kita beraktivitas di pagi hari ini, saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Tapi sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan boleh menyertai kami dan memulai lagi aktivitas kami di hari ini. Tapi sebelum kami melakukan semua aktivitas di hari ini, kami akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Tuhan kiranya memberkati semua orang yang mendengarkan firman. Dan biarlah kiranya ya Tuhan, kasih karunia-Mu menyertai kami, agar melalui firman-Mu kami semua diberi kekuatan untuk menjalani aktivitas kehidupan di hari ini. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan membaca Alkitab dari Keluaran 18 ayat 5 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Ketika Jitro, mertua Musa, beserta anak-anak dan istri Musa sampai kepadanya di padang gurun, tempat ia berkemah dekat gunung Allah, disuruhnyalah mengatakan kepada Musa, "Aku, mertuamu Jitro, datang kepadamu, membawa istrimu beserta kedua anaknya." Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu, sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing, lalu masuk ke dalam kemah. Tema kita pagi ini adalah saling cinta kasih. Saudara-saudara, satu hal yang sangat membahagiakan ketika ada pertemuan. Lama berpisah, tapi bertemu kembali. Suasana itu pasti akan membawa kemesraan, kasih sayang, sukacita, dan kegembiraan. Sebagai contoh, ketika kita bertemu dengan teman lama, tentu teringat kenangan bersama di masa kecil, dan lain-lain. Sehingga percakapan kita selalu mengarah pada mengingat-ingat kembali hal-hal yang menyenangkan ataupun hal yang berkesan pada masa kecil. Kitab Keluaran 18 ayat 5 dan 6 sampai 7 menceritakan tentang Jitro yang membawa anaknya Sipora dan cucu-cucunya bertemu dengan Musa di padang gurun dekat gunung Allah. Musa menyambutnya dengan bersujud. Di sini sangat jelas perjumpaan itu. Bahkan dia mencium mertuanya. Tanda bahwa dia sangat menghormati, dia sangat menghargai dan mengasihi mertuanya. Karena suatu perjumpaan yang mensukacitakan, membahagiakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan. Sebagai orang percaya atau sebagai keluarga Kristen,
Sudah sepatutnya lah kita pun demikian. Artinya kita belajar dari firman Tuhan tadi. Hidup saling menghormati, hidup saling menghargai, dan saling mengasihi. Yang ditunjukkan oleh Jitro, Sipora anaknya, dan Musa. Seperti yang dilakukan Musa. Dia betul-betul mencintai Jitro sebagai orang tua, mertuanya. Saudara, sikap ini adalah berkat. Sikap ini adalah kekayaan dalam kehidupan keluarga Kristiani. Berkat dan kekayaan bukan hanya diukur dengan memiliki emas, maksudnya barang-barang berharga, perak, ataupun harta, uang, kekayaan. Tetapi sikap ini harus dilihat dari bagaimana kehidupan yang benar-benar berdasarkan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu saudara-saudara, untuk mempererat hubungan suami istri, untuk mempererat orang tua dan anak-anak, juga mertua, menantu di tengah kehidupan keluarga Kristiani, kita harus berdasarkan cinta kasih. Tidak ada yang harus dibedakan. Dan ini nasihat firman untuk kita semua. Kita diingatkan. Tapi juga sekaligus diperjuangkan. Diusahakan. Ada kondusivitas dalam kehidupan keluarga. Ada tatanan kehubungan satu dengan yang lain. Cinta kasih murni bukan dibuat-buat. Seperti pesan Mazmur 85 ayat 11. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Wow, luar biasa saudara-saudara. Mazmur 85 ayat 11 ini juga mengingatkan keluarga Kristiani dalam konteks kehidupan di saat ini. Kita betul-betul diingatkan. Saudara, kondisi kehidupan keluarga Kristiani di zaman ini atau di saat ini kadang-kadang di luar dugaan. Ada banyak kehidupan keluarga Kristiani yang tidak hidup sebagaimana layaknya keluarga Kristiani. Tidak ada hubungan yang baik. Cinta kasih bukan murni. Cinta yang dibuat-buat. Kurang hubungan antara orang tua dan anak. Kurang hubungan antara suami istri. Apalagi menantu dengan menantu. Juga antar besan dengan besan. Oleh karena itu saudara-saudaraku, pesan firman Tuhan ini, marilah saudara-saudara kita betul-betul diingatkan sebagai keluarga Kristiani. Kasih dan kesetiaan harus selalu bertemu. Keadilan dan damai sejahtera harus dinyatakan. Di sini disebutkan bercium-ciuman. Saudaraku, zaman ini banyak keluarga Kristen yang hidup mengabaikan perhatian satu dengan yang lainnya. Karena itu tadi kesibukan pekerjaan. Apalagi mungkin pekerjaan tugas yang jauh. Dan ini harus hati-hati.
Suami bekerja di tempat yang jauh, istri, dan ini harus dipelihara keterhubungan. Atau sebaliknya, karena sibuk, lupa keluarga. Saudara, perhatian kepada anak-anak sungguh sangat penting. Karena banyak anak terjebak dalam pergaulan bebas tanpa cinta kasih yang tulus dari orang tua. Sebab sebagai keluarga Kristen, kita betul-betul diingatkan untuk betul-betul ada keluarga yang bahagia, yang kondusif. Kita tetap hidup dalam jalinan cinta kasih seorang akan yang lain. Juga Mazmur 115 ayat 12 mengatakan, dan ayat 13, mengajak kita untuk saling memberkati. Tuhan telah mengingat kita. Dia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Inilah firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati saudara-saudara. Amin. Mari berdoa. Makasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Kau mengingatkan kami tentang kunci kehidupan. Kunci kehidupan keluarga Kristen ialah saling menghormati, saling menghargai, dan menjaga hubungan cinta kasih satu dengan yang lain. Kejujuran, kesetiaan di antara kehidupan keluarga Kristiani. Apalagi Tuhan, apabila suami bekerja di tempat yang jauh, demikian juga istri. Terima kasih Tuhan mengingatkan supaya apapun bentuknya, jauh dan dekat, harus benar-benar Tuhan diikat menjadi kekuatan untuk pemulihan cinta kasih, hubungan kekeluargaan, hubungan kehidupan antara suami istri, orang tua dan anak di tengah kehidupan keluarga masing-masing. Terpujilah nama. Haleluya. Amin.